kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan senantiasa sehat selalu. Kembali lagi di channel Dedaunan, tempat kita mengupdate informasi seputar dunia tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas topik menarik dari dunia tanaman hias yang sering kita anggap aman dan indah. Tapi siapa sangka, beberapa tanaman yang selama ini mempercantik rumah kita ternyata menyimpan zat tertentu yang bisa membahayakan manusia dan hewan peliharaan. Ini perlu kita waspadai dan hati-hati karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gangguan yang serius jika tak sengaja termakan. Nah teman-teman, tetaplah simak video ini sampai selesai untuk mengetahui apa saja 12 jenis tanaman hias tersebut demi keamanan penghuni rumah. 1. Dieffenbachia. Dieffenbachia atau daun bahagia sering dijadikan tanaman dalam ruangan karena memiliki penampilan yang indah dengan warna daunnya hijau bercorak putih. Namun, seluruh bagian tanaman ini mengandung kristal kalsium oksalat yang cukup tinggi. Jika tertelan dapat menyebabkan pembengkakan di mulut, lidah, dan tenggorokan hingga kesulitan bernapas. Pada hewan peliharaan, gejalanya meliputi muntah, air liur berlebihan, dan iritasi mulut. Tanaman ini juga berisiko saat getahnya tersentuh karena dapat menyebabkan gatal dan ruam pada kulit sensitif. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki anak kecil atau hewan peliharaan, letakkanlah Dieffenbachia di tempat yang sulit dijangkau. 2. Philodendron. Philodendron sangat diminati karena mudah dirawat dan memberikan kesan tropis. Sayangnya tanaman ini juga mengandung zat yang sama seperti Dieffenbachia yang bisa berbahaya jika dikunyah oleh manusia atau hewan peliharaan. Gejalanya termasuk iritasi mulut, sakit perut, dan mual. Pada hewan seperti kucing dan anjing, efeknya bisa lebih parah, seperti pembengkakan saluran napas. Jika teman-teman memiliki hewan peliharaan kesayangan, pertimbangkan untuk mengganti tanaman ini dengan jenis yang lebih aman. 3. Oleander. Oleander atau bunga jepun adalah tanaman berbunga cantik dengan warna merah muda atau putih. Namun seluruh bagian tanaman ini perlu diwaspadai karena mengandung senyawa glikosida yang jika tertelan bisa menyebabkan muntah, diare, hingga gangguan jantung yang harus segera ditangani tenaga medis demi keselamatan. Pada hewan peliharaan juga sama bahayanya. Gejalanya termasuk gemeteran, detak jantung tidak teratur, dan harus cepat ditangani. Oleh sebab itu, hindarilah menanam oleander di area yang mudah dijangkau oleh anak kecil atau hewan peliharaan. 4. Monstera. Monstera menjadi tren dekorasi karena daun bolongnya yang unik. Meski terlihat cantik, tanaman ini juga mengandung kalsium oksalat yang menyebabkan iritasi jika dikunyah. Gejalanya meliputi gangguan pencernaan, rasa terbakar di mulut, dan pembengkakan lidah atau bibir. Anak kecil yang penasaran bisa berisiko jika memainkan atau mengunyah daunnya. Demikian pula hewan peliharaan dapat mengalami gejala serupa yang memerlukan perhatian medis. 5. Peace lily. Peace lily atau lili perdamaian terkenal karena bunga putihnya yang elegan. Namun, tanaman ini juga perlu kehati-hatian dalam menempatkannya. Jika daun atau bunganya termakan, dapat menyebabkan iritasi mulut, mual, dan air liur berlebihan, baik bagi manusia maupun hewan peliharaan. Pastinya efek yang ditimbulkan cukup mengganggu, terutama pada anjing dan kucing yang sensitif terhadap zat tersebut. Sebab itu, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menggantung tanaman ini agar aman dari jangkauan.
6. Caladium. Caladium atau keladi hias dikenal dengan daun berwarna-warni yang menarik perhatian. Namun, tanaman ini juga mengandung zat yang dapat berdampak serius jika termakan. Gejala yang ditimbulkannya sama seperti dengan tanaman-tanaman yang sudah dibahas sebelumnya. Bagi hewan peliharaan, efek yang ditimbulkan bisa lebih berat lagi karena dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan gangguan pencernaan yang serius. Nah, demi keamanan, hindarilah menanam caladium jika memiliki hewan peliharaan di rumah. 8. Sansevieria. Sansevieria atau tanaman lidah mertua mudah dirawat dan sering digunakan untuk dekorasi dalam ruangan. Tanaman ini juga dikenal sebagai penyaring udara yang efektif. Namun, Sansevieria mengandung saponin, yaitu senyawa yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan bagi hewan peliharaan. Jika tertelan dapat menyebabkan diare hingga lemas. Meski efeknya ringan pada manusia, getahnya ini bisa menyebabkan iritasi kulit pada beberapa orang. Nah, tanaman ini kelihatannya lebih cocok bagi rumah yang tidak memiliki hewan peliharaan. 9. Jamioculcas. Jamioculcas atau yang sering juga disebut sebagai ZZ plant sangat populer karena penampilannya yang estetis, mudah dirawat dan tahan di berbagai kondisi. Namun, seluruh bagian tanaman ini juga mengandung zat yang perlu dihindari. Jika termakan, gejala yang ditimbulkan meliputi iritasi mulut, rasa terbakar, dan mual. Meski tingkatannya tergolong ringan, namun tetap saja sangat berisiko jika tanaman ini dijangkau oleh anak kecil atau hewan peliharaan. Sebab itulah letakkan ZZ plant ini di tempat yang tinggi untuk menghindari kontak langsung. 10. Sirih gading. Sirih gading adalah tanaman hias yang sangat populer karena keindahan daunnya yang berwarna hijau dengan corak kuning atau putih, serta kemampuannya bertahan di berbagai kondisi. Ternyata, sirih gading juga mengandung senyawa yang perlu dihindari oleh manusia dan hewan peliharaan. Jika tertelan dapat menyebabkan iritasi mulut, rasa terbakar pada lidah, hingga kesulitan menelan. Pada manusia, kontak dengan getahnya juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit, terutama pada orang yang memiliki kulit sensitif. Sedangkan bagi hewan seperti kucing dan anjing, sirih gading bisa lebih mengkhawatirkan. Gejala yang ditimbulkan kehilangan nafsu makan dan pembengkakan mulut atau tenggorokan. Meski jarang berakibat fatal, tetapi gejala ini cukup mengganggu dan memerlukan perhatian medis segera. 11. Kuping gajah. Kuping gajah adalah tanaman hias yang banyak diminati karena daunnya besar, bercorak indah, dan berbentuk hati. Namun, tanaman ini juga perlu kehati-hatian saat merawatnya. Jika daunnya tertelan, bisa berisiko baik bagi manusia maupun hewan peliharaan. Gejala yang ditimbulkan pun sama seperti tanaman-tanaman yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan perlu diingat, kontak dengan getahnya bisa menyebabkan gatal atau iritasi kulit. Nah, untuk menghindari risiko, tanaman ini sebaiknya diletakkan di tempat tinggi sehingga tidak mudah dijangkau oleh anak kecil dan hewan peliharaan. 12. Karet kebo. Di nomor terakhir, karet kebo yang dikenal dengan daun hijau tebal dan mengkilap yang sering digunakan sebagai tanaman dalam ruangan. Namun, getahnya mengandung senyawa lateks yang juga bisa berdampak serius jika tertelan atau terkena kulit. Pada manusia, getahnya dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau mulut. Jika termakan, gejalanya meliputi sakit perut dan gangguan pencernaan. Pada hewan peliharaan,
dampak getah tanaman ini lebih berat karena dapat memicu iritasi saluran pencernaan yang parah hingga diare. Karena itu, meskipun tanaman ini cantik dan mudah dirawat, pastikan untuk menjauhkan tanaman karet kebo dari jangkauan hewan peliharaan dan anak kecil. Demikianlah teman-teman, 12 tanaman hias yang perlu kehati-hatian saat merawatnya karena bisa saja berdampak negatif bagi manusia dan hewan peliharaan ketika termakan atau tersentuh kulit. Jadi kesimpulannya, memiliki tanaman hias memang menambah keindahan hunian, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan keamanan penghuni rumah. Seandainya teman-teman memiliki 12 tanaman hias yang dibahas dalam video ini, pastikan untuk menempatkannya dengan hati-hati, atau bisa juga diganti dengan tanaman alternatif yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi seluruh penghuni rumah. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk konten kali ini dan semoga topik ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan konten ini, mohon bantu di like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya.